Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau ini ke dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Faliwah. Ini adalah part terakhir dari kisah beliau yang berjudul Salah Rumah Sakit. Kalau teman-teman belum nonton part sebelumnya, linknya saya cantumkan di deskripsi. Udah penasaran sama ending kisah yang kemarin? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Pagi sekitar pukul 7, aku sudah berada di luar. Cuaca nampak cerah karena matahari memancarkan teriknya dan terlihat langit membentang biru dengan dihiasi sedikit awan putih. Sebelum aku melanjutkan untuk melangkahkan kaki ini, kulihat kembali bangunan ini. Dari luar terlihat bangunan ini seperti bekas rumah sakit yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai, serta sudah hampir roboh. Karena terlihat dari ujung bangunan ini ada tulisan UGD yang telah usang. Kulanjutkan untuk melangkahkan kakiku menuju masjid yang berada di samping bangunan ini, sekalian bertanya kepada seseorang. Sebenarnya aku ini sedang berada di daerah mana? Akhirnya aku telah sampai di masjid tersebut. Dan alhamdulillah, aku bertemu dengan seorang yang sedang duduk di teras masjid. Ku dekati orang tersebut. Selanjutnya aku bertanya kepadanya. Alhamdulillah, di masjid itu aku bertemu dengan pria parubaya. Ia sedang duduk di depan teras masjid, sementara tubuhnya disandarkan pada dinding tembok masjid. Setelah sampai di hadapannya, kuucapkan salam. Lalu aku duduk di sebelahnya. Assalamualaikum Pak, boleh saya ikut istirahat di sini? Ucapku pada pria parubaya tersebut. Pria parubaya tersebut agak terkejut dengan kedatanganku karena terlihat agak terjeda ketika akan menjawab salamku. Waalaikumsalam. Silahkan, jawab pria parubaya itu. Oh iya Pak, perkenalkan, nama saya Ardan. Ucapku kembali sambil menyodorkan tanganku untuk bersalaman. Dan sodoran tanganku disambut oleh bapak itu. Sebelumnya, maaf nih Pak bila kedatangan saya mengganggu istirahat Bapak. Saya mau tanya Pak, ucapku kembali. Adek, mau nanya apa? Tanya bapak tersebut yang terlihat heran dengan kedatanganku dan keadaanku. Sebenarnya ini daerah mana ya Pak? Tanyaku kepada bapak tersebut yang memperhatikanku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ini daerah Sukabumi?
jawab bapak itu. Sejenak aku tertegun dan merasa kaget dengan jawaban pria parubaya itu. Dalam hatiku berbicara dan bertanya-tanya, kenapa aku sampai ada di daerah Sukabumi? Siapa yang membawaku ke sini? Perasaan sewaktu aku mengalami kecelakaan, aku dibawa ke rumah sakit oleh petugas medis dengan mobil ambulan. Sebenarnya adek ini dari mana dan mau kemana? Pertanyaan pria parubaya itu membuyarkan lamunanku. Iya pak, bagaimana? Aku balik bertanya karena aku sedang melamun, jadi tidak begitu jelas apa yang sedang ditanyakan oleh bapak itu. Adek ini dari mana dan mau kemana? Ucap bapak itu mengulangi pertanyaannya. Saya dari rumah sakit sebelah masjid ini pak, jawabku. Dari rumah sakit sebelah masjid ini? Ucap bapak itu merasa heran. Terlihat dari dahinya mengernyit dan melipat. Iya, dari rumah sakit sebelah masjid ini, jawabku kembali. Perasaan di daerah sini tidak ada rumah sakit. Memang dulu bangunan sebelah masjid ini yang hampir roboh itu dijadikan rumah sakit Islam. Tapi sudah hampir 5 tahun bangunan rumah sakit itu terbengkalai karena sudah tidak dipergunakan lagi, ujar bapak itu. Aku merasa bingung dengan ucapan bapak itu. Teringat kembali semalam ketika aku dibawa dari Bogor menuju bangunan rumah sakit itu. Di gedung rumah sakit itu nampak normal seperti gedung-gedung rumah sakit lainnya yang aktif. Tapi memang banyak kejanggalan di rumah sakit itu. Sejenak aku merenungi kejadian yang kualami seharian ini, dan aku baru sadar apa yang diucapkan oleh bapak itu. Pantas saja di bangunan bekas tempat rumah sakit itu banyak kengerian dan keangkeran. Adek, habis ngapain di bangunan bekas rumah sakit itu? Tanya bapak itu membuyarkan lamunanku kembali. Sebelum menjawab pertanyaan bapak itu, terlebih dahulu ku tarik nafasku lalu kuhembuskan perlahan. Seingatku pak, kemarin sewaktu menjelang maghrib, saya mau berkunjung ke rumah sahabat saya di daerah Parung Bogor dengan mengendarai sepeda motor. Tapi tiba-tiba di tengah jalan raya saya mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik. Lalu ambulan datang. Saya diangkut ke mobil ambulan oleh petugas medis. Lalu saya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit tersebut biasa seperti rumah sakit pada umumnya yang sedang aktif, ramai dan banyak orang. Bahkan ada beberapa dokter, perawat, dan petugas medis lainnya. Tapi banyak keanehan dan kejanggalan di rumah sakit itu. Saya sempat tak sadarkan diri di rumah sakit itu. Ketika sadar dan terbangun dari pingsanku, entah kenapa saya sudah berada di bangunan yang kotor dan hampir roboh itu. Ujarku menjelaskan panjang lebar pengalamanku kepada bapak itu hingga aku berada di tempat ini. Bapak tersebut nampak bengong mendengarkan penjelasanku itu. Terkadang mulutnya mengucapkan istighfar saat aku menjelaskan pengalamanku. Berarti adek ini tinggalnya di Bogor ya? Tanya bapak itu. Iya pak, jawabku. Memang sih, semenjak rumah sakit ini sudah tidak terpakai lagi, banyak kejadian aneh. Bahkan pernah ada warga sekitaran sini yang mengalami keanehan-keanehan di bangunan rumah sakit itu. Ketika dia sedang melewati bangunan itu, katanya di dalam bangunan rumah sakit itu
terlihat ramai. Banyak orang yang beraktivitas seperti rumah sakit yang aktif. Padahal bangunan itu kan sudah lama terbengkalai dan tidak terpakai, ucap bapak itu. Jadi bangunan itu bekas rumah sakit Islam yang sudah lama tidak terpakai ya? Ucap tanyaku. Iya betul, jawab bapak itu. Terus sekarang adek mau kemana? Tanya bapak itu. Saya mau pulang ke Bogor, tapi saya tidak punya uang untuk ongkos pulang. Dompet saya hilang sewaktu kecelakaan kemarin, Pak, jawabku. Tiba-tiba ponselku bergetar di dalam saku celanaku. Lalu kurogoh saku celanaku untuk mengambil ponsel itu. Nampak di layar ponsel memanggil nama dan tertera nomor abangku. Terdengar panik di sana. Suara abangku menanyakan keadaanku dan keberadaanku. Halo Dan, kamu ada di mana? Terus keadaanmu sekarang gimana? Abang khawatir. Sudah 3 hari ini abang nyariin kamu. Bapak dan ibu juga khawatir dengan keadaanmu. Kata ibu kemarin kamu mau pergi main ke rumah sahabatmu di Parung Bogor. Tapi kata sahabatmu yang dari kemarin kamu tidak ada di sini. Abang sudah muter-muter nyariin kamu ke teman dekatmu yang lain, tapi kamu gak ada. Tanya abangku di ujung telepon sana. 3 hari abang nyariin aku. Perasaan baru sehari semenjak aku pergi dari rumah, ucapku dalam hati. Dan kamu masih di situ kan? Suara abangku dalam telepon membuyarkan lamunanku. Iya bang, aku masih di sini. Abang jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Abang jemput saja aku di daerah Sukabumi. Nanti alamatnya saya bagikan melalui WhatsApp, ucapku sambil menempelkan ponselku ke telingaku. Di Sukabumi? Ngapain kamu ada di Sukabumi? Tanya abangku heran. Ceritanya panjang. Nanti kalau sudah ketemu aku ceritakan semuanya. Sekarang abang jemput saja. Mau pulang aku tidak punya ongkos. Dompetku hilang, ucapku kembali. Ya sudah, kamu tunggu saja di situ, nanti abang jemput kamu. Abang mau pinjem mobil dulu sama teman abang untuk jemput kamu, ucap abangku sambil menutup ponselnya. Terdengar suara telepon yang terputus di seberang sana. Sambil menunggu abangku, aku kembali ngobrol dengan bapak itu. Karena merasa kasihan denganku, bapak itu membelikan aku makanan dan minuman. Alhamdulillah, perutku sudah terganjal dengan makanan pemberian bapak itu. Lama menunggu kurang lebih 4 jam. Akhirnya abangku sampai di lokasi dengan membawa mobil Innova yang ia pinjam dari temannya. Ketika bertemu abangku, sempat nanyakan keadaanku yang tampak kacau dan ada beberapa luka di area wajahku. Aku hanya menjelaskan, nanti aku jelaskan kalau sudah sampai di rumah. Aku segera berangkat dengan menaiki mobil. Sebelum pergi, tidak lupa aku dan abangku berpamitan kepada bapak yang menolongku tadi, sekaligus mengucapkan terima kasih. Mobil yang kutunggangi bersama abangku segera melaju meninggalkan masjid itu. Mobil melaju dengan cepat menuju ke arah Bogor. Singkat cerita, aku dan abangku sudah sampai di rumah. Di rumah aku disambut oleh ibu dan bapakku yang mengkhawatirkanku. Orang tuaku tidak menanyakanku terlebih dahulu karena mereka mengerti dengan keadaanku. Setelah aku membersihkan diri dan beristirahat dengan cukup, baru aku menceritakan semua pengalamanku kepada ibu, bapak, dan abangku.
Dari semenjak aku hendak pergi maghrib itu ke rumah sahabatku, hingga aku mengalami kejadian kecelakaan dan terdampar di bangunan bekas rumah sakit di daerah Sukabumi. Ibu, bapak, dan abangku bengong dan merasa tak percaya mendengarkan penjelasanku. Orang tuaku hanya berpesan untuk tidak menyepelekan perkataan orang tua zaman dulu, karena di dalam Islam pun dijelaskan agar menahan diri dan untuk tidak bepergian ketika maghrib menjelang, karena waktu maghrib makhluk gaib sedang berada di puncak kekuatannya, dan bagi umat muslim maghrib bukan waktunya untuk bepergian tapi waktunya untuk beribadah. Setelah kejadian itu, aku tidak berani untuk keluar rumah dan bepergian di waktu maghrib. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan untuk cerita ini. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Abang Faliwah, maaf jika salah pelafalan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.